Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Natasha. Di sini saya akan sharing mengenai apa sih itu corporate action. Pada tahu belum? Nah, di sini nanti saya akan bahas mengenai pengertian corporate action, jenis-jenis, alasan, kemudian macam-macam proses corporate action itu sendiri. Yuk kita tonton. Corporate action adalah setiap tindakan atau aktivitas suatu emiten dalam kaitannya dengan pergerakan harga saham, jumlah saham yang beredar, serta aktivitas pemegang saham itu sendiri. Corporate action biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan biasanya untuk menjalankan suatu corporate action harus disetujui oleh rapat umum, yaitu RUPS dan RUPSLB. Karena kebijakan yang akan diambil berpengaruh kepada jumlah saham yang beredar, pemegang saham pun akan terpengaruh pada kebijakan yang diambil, sehingga persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk efektifnya suatu perusahaan berlangsung. Secara umum, jenis aksi korporasi ada dua. Yang pertama adalah aksi korporasi yang berpengaruh pada jumlah saham yang beredar, dan yang kedua adalah aksi korporasi berupa restrukturisasi perusahaan. Yang pertama, aksi yang berpengaruh kepada jumlah saham yang beredar. Dalam hal ini misalnya pembagian dividen saham, stock split, buyback, stock split, right issue, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aksi korporasi berupa restrukturisasi perusahaan. Misalnya merger, akuisisi, tender off, dan spin off. Perusahaan mengumumkan corporate action yang akan ditempuh serta dilakukannya RUPS atau RUPSLB untuk memperoleh persetujuan corporate action. Yang kedua adalah COMDAT, yaitu tanggal terakhir untuk memiliki suatu saham. Hal ini dilakukan agar kita mendapatkan hak atas corporate action yang dilakukan oleh suatu emiten. Ex-date adalah tanggal pembelian saham selanjutnya yang tidak mempengaruhi atau tidak berhak untuk mengikuti aksi corporation. Recording date adalah hari pencatatan kepemilikan saham pada rekening efek. Dan yang terakhir adalah payment, yaitu hari memperoleh hak dari suatu aksi corporation. Pertama adalah pembagian dividen saham. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini diberikan kepada pemegang saham baik itu setahun maupun beberapa kali dalam setahun. Dividen dapat dibagikan secara tunai, saham bonus, maupun dividen properti. Stock split. Stock split adalah pemecahan harga saham ke nilai yang lebih kecil sehingga saham yang beredar di pasaran menjadi lebih banyak. Reverse stock split adalah kebalikan dari stock split, yaitu penggabungan nilai saham menjadi pecahan yang lebih besar sehingga peredaran jumlah saham menjadi lebih sedikit. Right issue merupakan pelepasan saham baru dalam rangka memperoleh penambahan modal perusahaan. Merger adalah penggabungan dua perusahaan sehingga menjadi satu perusahaan saja. Akuisisi adalah pengambil alihan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham suatu perusahaan oleh perusahaan yang lain, dan keduanya tetap eksis sebagai kedua perusahaan yang terpisah. Yang terakhir adalah buyback saham. Buyback saham adalah pembelian kembali saham oleh emiten sehingga berakibat pada berkurangnya saham yang beredar di publik. Tujuannya adalah untuk menahan penurunan harga saham, yang mana hal itu terjadi di saat harga saham sedang miris atau sedang crash. Oke teman-teman, itu tadi adalah sharing mengenai corporate action.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.